sekali dengan demo buruh kali ini. Bukankah kebijakan undang-undang sudah ada win-win kok? Bisa ya Budiman. Jangan pernah menyerah. Kalau misalnya enggak ya, malah aku tuh sama suami lagi mau berencana untuk ngadopsi anak. Ya siapa tahu rezekinya kan di situ. Ya. Ya aku sih ikut aja sih sama yang di atas. Awalnya Mama Bu, kok nontonnya yang begini sih? Orang kamu yang bilang mending nonton gosip daripada debat politik, ya kan? Cukup sekian dulu ya teman-teman semua ya. Terima kasih ya. Bye. Makasih teman-teman. Bu, Dadah. sebelum jalan sarapan dulu ya. Lagi ya. Oke, makasih ya Kak. Bu. Tapi ini udah pasti banget nih, Bu. Adiknya Vito bakal cewek. Katanya dokter Iman begitu sih. Ya, Ya emang kenapa sih? Kita nggak mau banget punya adik cewek. ya nggak apa-apa juga sih kalau cewek, Bu. Tapi ini lihat, Bu. Nih. Tuh. Itu udah nyiapin banyak. Ini mah kebanyakan, Vito. Gimana ibu milihnya? Ya lagi satu, halunya kelewatan Bu. Masa nama pemain bola dicatetin semua? Yang penting kan ini yang jago-jago. Keren berarti namanya lah. Ya iya sama aja tapi cowok semua. Terus gimana? Jadi nggak ngusulin nama? Udahlah. Kalau begini mah kita mundur aja. Susah bikin nama cewek mah. Ya udahlah, makanya nggak usah repot-repot. Orang ibu udah siapin nama buat adik kalian. Emang iya Bu? Iya dong. Siapa? Emang mau tahu? Mau lah, Bu. Nanti biar Vito nilai namanya bagus apa enggak. Siapa Bu? Beneran nih. Langsung coba kasih tahu. Nih. Sini, biar adiknya juga dengar. Bener, Bu. Namanya Nauma. Kan bagus kan? Iya dong. Iya deh. Gemes tahu. Kamu nggak setuju ya kayaknya ya? Masih tinggi, Bu. Kalau nggak diawasin, kasihan sama bayinya. Jadi lebih aman kalau ibu tuh dirawat beberapa hari sebelum hari H. Tapi nanti dokter lainnya yang akan nanganin ibu. Kenapa nggak sama dokter Iman? Emang dokter Iman nggak bisa? Jadi minggu depan itu saya itu kebetulan pindah praktek ke rumah sakit lain. Jadi kalau ke sini itu kalau diundang aja. Tapi Bu nggak usah khawatir ya. Nanti Ibu akan saya rujuk ke dokter yang lain. Tapi kalau tetap mau sama saya sih bisa. Nanti Ibu akan dirawat di rumah sakit tempat saya praktek. Tapi semuanya kembali lagi ke Ibu. Karena rumah sakitnya nggak dekat. Ibu yakin? Tapi Ibu dengar kan tadi rumah sakitnya jauh loh Bu. Udah gitu di luar kota lagi. Ya kalau soal jauh kita kan bisa sewa mobil. Ya. Iya bukan masalah itu Bu. Masa aku sama Vito nggak boleh nungguin di rumah sakit? Aneh loh Bu peraturannya. Lo kan udah dijelasin sebelum persalinan nanti ada proses opname tuh. Nah yang mengawasi dokternya langsung. Kalau kamu di situ kasihan lah lama. Iya justru itu Bu. Aku tuh mau make sure semuanya baik-baik aja. Takutnya Ibu butuh apa-apa. Udah gak apa-apa. Ibu mau pipis nih sekarang kamu yang urus administrasinya deh ya. Itu temenin Kak nih ya. Ini sih ada yang bisa saya bantu? Mau urus rujukan Mbak atas nama Ibu Amelia. Nih, Bang Bara. Kenceng. Emang mau pindah? Ngapa harus pindah? Bukannya di sini banyak dokter kandungan ya? Nyokap nggak mau ditanganin sama dokter lain. Emang biasa gitu sih, kalau udah cocok sama satu dokter. Bu, sini, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu. Bentar lagi. Bu, coba tebak. Vito ketemu sama siapa? Nih, Bang Bara.
Bang Bara ini dulu yang satu panti sama Vito, ya kan? Ih, sekarang nih udah jadi dokter. Ih, keren banget gini. Baru koas. Akhirnya ketemu juga. Itu sering banget cerita tentang Bang Bara. Masih lama koas di sini? 3 bulan lagi, Tan. Oke, semoga semuanya lancar ya. Main-main aja ke rumah. Nih, nengokin adik-adiknya. Emangnya boleh, Tan? Ya boleh dong, ya kan? Mbak, udah ya? Ya, udah? Udah. Oke. Mari. Iya, Tante. Duluan. Ini Bu berkasnya. Dari temuan kami, kelompok yang dipimpin oleh Kartawinata ini hanya sebagian kecil Bu dari jaringan yang lebih besar lagi. Dan sepertinya kami tidak bisa menanganinya karena undang-undangnya belum jelas Bu. Namun kami masih terus berusaha mengembangkan penyelidikan dan masih butuh bantuan Ibu untuk mengkonfirmasi temuan yang mungkin kami dapatkan nanti. Terus. Hati-hati. Terus. Hati-hati. Pak, ini ada apa? Tanahnya longsor. Oke. Makasih, Pak. Iya, Bu. Hati-hati, Bu ya. Awas Bu, kesana nanti. Oke. Ada yang rusak. Nah, Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Dengan keluarga Ibu Amelia. Betul. Silakan. Ya. Gede juga rumah sakitnya. Ibu Amelia. Iya. Menigelis. Bisa aja, suster. Gimana, sehat? Sehat, syukurlah. Kenalin, saya Suster Lila yang bakal nemenin Ibu di sini. Soalnya kita periksa dulu ya di ruang sebelah sana. Oke. Oke, yuk. Tapi Mbak sama adeknya tunggu sebentar sini ya. Gitu. Iya, sebentar aja. saya nggak boleh ikut nih Sus. Sebentar aja. Gitu. Udah, Vito tunggu situ sama Kak Alan nih. Udah. Bu, shellnya Vito bawain ya. Saya emang suka lupa ninggalin barang. Ya udah Bu. Nah, cepet ya Bu. Ya. Silakan, gimana tadi Bu di jalan? Lancar? Lumayan, macet sedikit. Ya, memang panjang sih perjalanan dari Jakartanya. Iya. Ini Bu ruangannya. Gitu? Sus? Vito?
Bu? 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 Itu? Bu? Sus? Sus? Kaget loh. Kita jadi lihat kamarnya enggak? Ayo. Ayo Bu, ke kamar yuk. Yuk. Iya Bu. Sebelah sana ya? Tadi sih bulat kayaknya yang itu tuh. Enak nggak Bu kira-kira? Bagus. Bagus. Silahkan. Cantik ruangannya. Tuh itu. Silahkan Mbak. Ibu jadi pengen langsung selonjoran deh. Bentar Bu, saya bantu. Juga. Makasih ya Sus. Iya. Sini sini sini. Nanti kalau Ibu butuh apa-apa bisa hubungi saya ya. Iya Sus, terima kasih. Tapi sekarang Mbak sama Ade boleh keluar ya. Jadi tunggu di depan aja. Lo nggak bisa nunggu sebentar ya, Sus? Kan baru sampai juga. Baru aja naruh barang, Sus. Iya, Sus. Aduh, maaf ya Mbak. Iya, tapi udah. Saya kira peraturan itu sudah jelas dari awal. Pasien di sini semua butuh perawatan khusus. Dan peraturan itu kami buat supaya semua pasien bisa dirawat dan istirahat dengan nyaman. Aneh banget sih. Sus, kan lagian kalau kita di sini meringankan, bisa jagain ibu kita. Kenapa sih? Kok gitu sih ngomongnya? Udah, susternya bener kok. Tapi Bu, aku tuh masih khawatir loh, takutnya Ibu butuh apa-apa. Yakin ya? Ada yang mau diambil lagi nggak di mobil? Udah, bener. Pokoknya semua udah dalam koper, Kak. Udah sekarang Kakak ajak aja nih adiknya pulang. Istirahat nanti di rumah aja ya. Ini apa, Bu? Iya. Kan lupa kan? Udah, Bu. Pulang ya, Bu. Oke, nanti. Lepaskan saya! Saya mau ke dokter Iman! Dia telah membunuh anak saya! Anak saya ke sini untuk hidup, bukan untuk dibunuh! Untuk dirawat! Lepaskan saya! Lepaskan! Mana dokter Iman harus bertanggung jawab! Dokter Iman bertanggung jawab! Manusia memang tidak pernah siap untuk kehilangan. Bapak tadi kenapa, Sus? Banyak keluarga pasien yang tidak paham.
bahwa resiko buruk sangat mungkin menimpa ibu dan bayi dalam kandungannya. Maksud suster? Ini. Keluarga mungkin punya pilihan yang berbeda. Tapi saya yakin hampir semua ibu memilih menyelamatkan anaknya. Saya permisi. Sus, kok saya nggak diajak diskusi dulu ya soal ini? Itu pilihan ibu kalian. Loh, tapi saya bawa ibu saya ke sini supaya melahirkan Akman. Bukan untuk memilih siapa yang harus diselamatkan. Itu prosedur biasa yang harus dilakukan. Tapi tetap harus ada persetujuan keluarga, Sus. Mbak, besok Dokter Iman kosong. Sekiranya ada yang perlu disampaikan, silahkan bicara langsung dengan Dokter Iman. Kak, tuh, bawa ke situ yuk. Kita. Yuk.
Makasih. Ya. Permisi. Iya. Ada apa? Saya lagi cari tempat, Bu, buat nginep. Ibu saya lagi dirawat di rumah sakit deket sini. Kalau desa Hanjuang mah masih sepi, Neng. Nggak ada hotel, nggak ada villa di sini. Nggak harus hotel sih, Bu. Apa aja. Asal bisa tidur dan dekat. Jadi, sewaktu-waktu kami bisa jengukin ibu kami di rumah sakit. Bu, saya boleh nginep di rumah ibu? Kalau Neng mau sebenarnya bisa, Neng. Tapi ya seadanya, Nya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maaf, Bu... Panggil aja Bi Mumun. Oh iya, Bi Mumun. Bi Mumun, maaf ya saya lancang. Soalnya saya nggak tahu harus nginep di mana lagi. Maaf. Neng mau makan di rumah Bibi kan? Iya, boleh. Sekarang harga-harga pada naik, Neng. Iya. Dulu ini kamar suami saya. Tapi habis kecelakaan, meninggal, sudah nggak saya tempatin lagi. Oh, kecelakaan apa, Bi? Diserang babi hutan. Suami saya teh suka berburu. Berarti ini punya bibi? Iya. Kenang-kenangan dari almarhum. Maaf, Bi. Berarti suami Bibi dikuburnya di belakang rumah sakit sana ya? Enggak, Neng. Itu cuma buat pasien rumah sakit. Kok los banget sih, Bi? Katanya pasien yang dirawat di situ nggak sembarangan, Neng. Perlu penanganan khusus atau gimana gitunya. Nggak heran kalau banyak juga yang nggak berhasil. Oh, berarti warga sini banyak yang lahiran di sana juga, Bi? Enggak atuh, Neng. Mahal. Orang sini mah cuma buruh. Mampunya ke dukun beranak. Itu suara ibu mertua saya. Sudah lama. Gila. Makanya saya suruh di kamar aja biar gak ganggu. Udah ya, Neng. Dia lanjut sendiri aja. Oh iya, makasih ya, Bi. Ya. Bar, lo udah lihat foto yang gue kirim? Itu di belakang rumah sakitnya. Udah. Kok luas banget ya? Bar, emang banyak banget ya kejadian ibu ngelahirin terus meninggal? Enggak lah, udah jarang banget malah. Teknologi kedokteran sekarang udah maju. Nggak kayak dulu. Jadi ada salah satu warga bilang mereka tuh nggak dikubur di situ, khusus pasien katanya. Emang separah itu ya Bar kondisi nyokap gue? Kondisi ibu baik dan bayinya juga sehat. Jadi ibu nggak perlu lagi khawatir. Ya Bu? Mari silakan. Iya Bu, kan karena saya mau pindah dari rumah sakit ini, jadi nanti ibu saya rujuk ke dokter yang lain ya. Oke, makasih ya dok. Misi. Belum balik. Sedang siap-siap dok. Mari dok. Kak, bajumu ketinggalan.
Iya, gue puyeng buat ini. Abang narik gini-gini mulu. Udah cepetan. Udah mulai mendung ya. Ayo buru-buru. Kayaknya ada yang meninggal lagi deh, Kak. Ya. Saya kira kita sudah sepakat dengan peraturan di sini. Mbak, adik, ngapain di sini? Ini sus, kita mau nganterin ini. Ini sus, baju hangat punya ibu saya. Jam besuk sudah habis. Biar saya saja yang mengantar buat ibu. Sus, saya ke toilet sebentar. Itu, tunggu di sini ya. Ya, Kak. Tunggu. Setelah dari toilet, kalian pulang. Sus, boleh di ruang tunggu.
jangan kemana-mana. Tunggu kakakmu di sini, saya ke belakang dulu. Sek, kalau nanti hujannya reda, gimana kalau kita kubur malam ini, Bang? Besok aja lah. Mesti balikin anak gue meriang. Kalau besok hujan maning ke Priben. Kagak, udah tenang aja. Ini udah gue terawang ini tuh. Lagian juga kalau misalkan kubur malam-malam, udah bakal juga lembur. Juga sih. Besok ada berapa pasien ya? Dua. Loh, berarti 3 lubang? Udah paham dah. Begini dah, lu kayaknya maksa bener nih malam-malam kayak gini nih buat nguburin. Gimana kalau nelpon bini gua? Yaudah, sini. Tapi nggak aja dah. Binimu ribet. Ngomong satu jawabnya 1000. Bisa lah. Nggak jadi, besok banget sekalian. Oke. Yaudah, kita masukin dulu jenazahnya. Berat banget lagi. Mayatnya rusak di sini.
Kamu kemana sih? Kakak bilang kan tunggu kakak. Sini. Kak, Kak Lani. Kak, kita mau cerita. Cerita apa gitu? Kakak inget gak kakek yang kemarin marah-marah? Semalam tuh, Vito ngeliat kakek itu udah mati, Kak. Terus arwahnya tuh gentayangan. Terus ngejar-ngejar Vito. Kenapa, Kak? Ya Tapi udah. nggak apa-apa ya. Yang penting mah ibu istirahat. Jangan banyak stres. Ngapain stres? Udah ada Suster Lila di sini yang jagain Iya, saya. makasih ya. Kak, kenapa Kak panik amat mukanya? Saya permisi dulu ya, Bu ya. Iya, makasih Suster Lila. Kak, kenapa? Ibu kemana sih? Chat aku nggak dibales. Kemana ya? Belum buang. Tuh kan nggak aktif. Maaf, ibunya lupa ngecat. Vito udah bilangin aktif terus, Bu. Iya, maaf ya. Kalian jadi panik. Iyalah. Maaf ya. Bu. Apa? Kita pindah rumah sakit lain ya, Bu. Ini kenapa sih? Ada apa? Vito sama Kak Lani udah baca suratnya, Bu. Ibu kenapa nggak bilang dulu sih sama kita? Oh, surat itu. Ya ampun, itu kan cuma buat jaga-jaga. Kan sekarang ibu udah dapat perawatan intensif. Udah nggak ada lagi yang perlu dikhawatirin. Banyak, Bu, yang perlu dikhawatirin. Dari awal peraturannya juga udah nggak jelas. Kita bisa cancel, Bu, terus pindah rumah sakit lain. Ini bukan soal pindah ke rumah sakit lain. Ibu harus memilih. Kamu, Vito, adik kalian akan selalu jadi pilihan utama ibu. Kenapa harus milih sih, Bu? Terus nanti aku, Vito sama Ade gimana kalau nggak ada ibu?
aku yang tahu gimana rasanya hidup sebelum ketemu sama ibu. Alani benar, Bu. Vito, Alani, denger ibu. Ibu nggak bisa juga selamanya sama kalian. Ingat ya. Itu prosedur standar yang harus dijalanin kalau dilakukan operasi. Ya, kalau kamu mau cabut pernyataan atau pindah rumah sakit sih bisa aja. Tapi kamu harus ingat, mau dimanapun rumah sakitnya, kamu tetap harus mengisi surat pernyataan ini. Kemarin saya lihat ada bapak-bapak nangis, berontak, karena anaknya meninggal dirawat sama dokter. Selanjutnya bukan saya kan dok yang ada di posisi itu. Kalau itu sakitnya lebih berat daripada ibu kamu. Saya paham kalau kamu itu khawatir. Tapi kan ibu kamu sudah mempercayakan semuanya kepada saya. Dan saya harap kamu dan adik kamu juga seperti itu. Saya juga maunya gitu dok. Tapi gimana? Datang-datang disuguhin orang mati. Siapa yang gak ragu dok? Terus semalam bapak itu kenapa meninggal juga dok? Gini, jadi bapak tua itu memang dia sudah punya penyakit bawaan jantung yang kronis dan dia tidak siap untuk menerima kenyataan kalau anaknya meninggal. Nah, tapi kita langsung tanganin kok, cuman masalahnya waktunya terlambat. Jadi apa yang masih kamu khawatirkan? Saya paham kok kalau kamu itu panik, jadi kamu mikirnya kemana-mana. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai sikap kamu mempengaruhi kesehatan ibu kamu. Saya cuma mau mastiin kalau rumah sakit ini ngerawat ibu saya dengan benar. Pasti, tentu. Kamu tenang aja. Saya akan memberikan yang terbaik untuk ibu kamu. Sirup. Jadi bener dong, kalau suatu saat nanti ibu nggak ada, Kak Alani udah bisa jadi penggantinya. Kok ibu ngomongin tentang mati sih jadinya? Ibu nggak ada mulu. Ya udah deh, Vito mau nggak doain supaya proses kelahiran adik bayi lancar? Ibu janji deh yang terbaik. Ya. Janji ya. Iya, karena ada dokter Iman. Ya. I love you. Gitu. Permisi, Pak. Ya? Apa benar ini rumah Ibu Rosmaria? Iya, betul. Ibunya ada? Sejak ibu melahirkan di rumah sakit, saya udah gak pernah melihat beliau lagi. Kalau gitu saya permisi, Pak. Ya. Halo Bar, gimana? Lo udah lihat catatan medis nyokap gue? Udah. Emang ada yang bermasalah sih. Cuma bisa diatasin kok.
Tapi ada yang aneh dengan kondisi pasien yang lain. Nanti gue jelasin. Gue kesana sekarang ya. Ya udah ya. Kak. Kita pergi, Vito. Ayo. Kak. Kak. Ini udah apa, Kak? Nggak tahu. Udah yuk. Ayo. Itu ada apa lagi, Kak? Kak! Vito. Vito. Nggak apa-apa. Yuk, kita makan. Kak, itu bukannya artis yang kemarin ada di TV ya, Kak? Ayo. Ini pasti ada kaitannya sama rumah sakit. Vito dengerin ya. Setelah semuanya masuk, kakak akan nyusup ke dalam. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, ya. Kak, sebentar, Kak. Tunggu sini ya.
baju sama kayak mereka. Dapat dari mana? Servis. Hari ini kita akan menyaksikan kembali saudara kita digenapkan dari yang halus. Kita telah dipersatukan dalam sumpah kekal setia sepanjang masa. Saudara kami, Bapak Gagas Prakasa dan Ibu Medina Prakasa, apakah Bapak Ibu bersedia menerima tanggung jawab ini? Kami mengerti dan sanggup menerima tanggung jawab ini. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tanggiro. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tanggiro. Siro bajang tanggiro. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tanggiro. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tanggiro. Siro bajang tanggiro. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tanggiro. Siro bajang tanggiro. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tanggiro. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tanggiro. Sang Raja telah merestuinya.
tenang. Lo harus temuin gue sekarang, Bar. Kalian harus tenang. Coba jelasin pelan-pelan. Rumah sakit ini ternyata ada kaitannya sama sekte yang bikin bokap gue mati, Bar. Dan mereka ngincer bayangan dalam kandungan nyokap gue. Please, Bar. Dokter Iman juga dia. Dokter Iman terlibat. Dokter Iman terlibat. Ayo Bang, tolongin Bang. Please, tolongin Bang. Please, Bar. Tolongin Bang. Tenang dulu ya. Tenang dulu. Harus tenang. Dari cerita lo, kita tahu apa yang bakal mereka lakuin sama nyokap lo. Ya, makanya kita harus gerak cepet. Lo tenang dulu, Lan. Daftar pasien yang gue share kalau waktu itu semuanya ngedukung apa yang lo khawatirin. Obat-obatan di kantong medis juga semuanya mencurigakan. Kontraindikasi dengan kondisi bahannya. Kontraindikasi apa, Bang? Bahaya. Sekarang ini yang urgent kita harus cari tahu. Apa yang bakal mereka lakuin sama nyokap lo. Kak, gimana kalau kita coba ngomong sama ibu sekali lagi? Mungkin ibu mau dengerin, apalagi ini kontraindikasi, Bang. Nggak bisa, Vito. Akan sangat bahaya buat nyokap lo dan kandungannya kalau kita bergerak sebelum nyokap lo lahiran. Kita nggak akan ngambil resiko itu. Kita akan bergerak setelah mereka selesai operasi nyokap lo. Itu momen satu-satunya buat ngelamatin mereka berdua. Cuma ini yang bisa gue tawarin ke kalian. Kita akan kesana seolah-olah kita nggak tahu apa yang bakal mereka lakuin. Setelah itu kita tunggu mereka lengah. Bang, gimana kalau kita minta tolong warga? Percuma. Kalian lihat sendiri kan? Siapa-siapa aja yang terlibat di dalam sana. Mereka semua orang gede. Lagi pula semakin kita provokasi mereka, semakin bahaya juga buat keselamatan nyokap kalian dan kandungannya. Neng, maaf Neng, sudah malam ini. Nggak enak sama warga di sini. Bi. Maaf, kalau saya tidur di luar boleh, Bi?
Citra, kamu nggak perlu takut. Aku bukan mereka. Kamu ingat Rosemary? Aku yang menulis nama di batu nisannya. Maaf, Neng, bangunin subuh-subuh. Bibi teh mau belanja dulu buat jualan. Itu ada telur buat nyarap. Nanti dimakannya. Iya, makasih ya, Bi. Ayo, Neng. Nek, saya Alani, Nek. Maaf masuk tanpa permisi. Aku sudah menunggumu. Saya nggak berani masuk ke kamar ini, Nek. Makanya saya nggak bisa nemuin Nenek. Bukannya aku sudah menemui kamu. Nenek kenapa? Kenapa Bi Mumun ngurung Nenek di sini? Rumah sakit itu. Dulu aku sebagai perawat di sana. Jauh sebelum orang-orang itu menguasainya. Aku menolak hidup seperti yang orang-orang itu pilih. Orang-orang itu? Maksud Nenek siapa? Mereka semua arwah menangis karena jiwa mereka terbelenggu di antara yang nyata dan baka. Tolong mereka, bebaskan mereka. Hanya kamu yang mampu dan berani. Sok diteruskan. Kalau lauknya kurang, ambil sendirinya. Ya, Bi. Neng, tadi ke kamar Bibi. Tadi aku dengar ada suara batuk, Bi, di dalam. Takutnya Nek Citra kenapa-napa. Neng, sebenarnya Bibi nggak tega kurung Nenek di kamar begitu. Bibi pengennya teh Nenek dirawat di rumah sakit. Bibi nggak mampu, Neng. Ngirim Nenek ke rumah sakit di kota. Penyebab sakitnya apa, Bi? Tolong jauhi kamar itu. Lagi ada adik baru. Kata dokter Iman, jadwal operasinya nanti malam loh. Nanti malam? Nah, halo dok. Pagi. Wah, udah pada ngumpul semua ya? Iya nih. Kamu mahasiswa kuas di tempat dokter praktek?
Ah, iya. Masih keluarga mereka? Sahabat anak saya. Oh iya, Dok. Gimana perkembangan janin? Sebentar. Semuanya bagus. Kondisi ibu juga terjaga. Dan kemungkinan nih nanti malam udah mulai tuh kontraksinya. Ada baiknya kalian balik lagi nanti malam ya. Biarkan ibu kalian istirahat. Nggak usah, Dok. Kami di sini aja. Gak apa-apa, gak usah terlalu khawatir. Waktunya udah gak banyak loh. Ibu perlu istirahat. Jadwalnya udah dengar malam, ya? Ya, mau kan? Nanti kita ketemu lagi. Udah. Ya. Kita duluan ya, Bu. Bara ya. Sehat-sehat ya, Bu. Hati-hati, Bu. Iya. Beruntung sekali ya ibu punya anak-anak yang perhatian kayak mereka ya. Syukurlah. Harusnya kita bisa jagain nyokap selagi kita Nggak bisa. bisa, Lan. Kita harus tetap ikutin rencana mereka. Ya mau sampai kapan? Ya nggak tahu sampai kapan, tapi Lu nggak ngerti perasaan gue. Lan, lo bisa tenang dulu nggak? Sekarang ini yang paling penting adalah gimana cara kita nyelamatin nyokap dan adik lo. Kita berdua udah sepakat kan? Gak ada satupun yang boleh dikorbanin. Bagaimana keadaannya? Oh, ada seorang koas yang menguasai keluarganya. Jadi eksekusi saya percepat pagi ini. Saya siapkan para tamu sore ini. Baik, siapa? Sebentar lagi kita akan panen besar. Setelah semua bibit yang kita tabur menjadi dewasa. Tinggal satu kelahiran lagi. Terus boleh lebih pelan-pelan kan?
praktek pencurian bayi, pembunuhan, pencurian organ tubuh pasien, dan praktek rumah sakit ilegal. Semua bukti sudah kami rekam dan bisa kami sebarkan sekarang. Jadi jangan ada yang melawan atau bertindak macam-macam selain apa yang saya suruh. Atau semua ini akan tersebar ke publik sekarang juga. Tutup bekas operasi sekarang. Rosa, bantuin. Bu. Ibu. Bu. Pindahin ke ambulan sekarang. Pindahin ke ambulan. Cepat! Jangan ada yang berbuat macam-macam. Atau peluru ini akan menghancurkan kepala suster bangsat ini. Jangan dilama-lamain, cepat! Ayo, Kak! Masuk, Tuan. Masuk. Tutup pintunya. Cepat! Sekarang masuk. Saya bilang masuk! Masuk! Jangan ada yang coba ngejar kita. Atau rekaman penyimpanan organ tubuh akan saya sebar ke publik. Mobil belakang dari rumah sakit gak sih? Bar, mereka ngejar kita, Bar. Ya, kita diikutin. Ikutin terus mereka. Tapi tetap jaga jarak. Bar, kita harus sebarin videonya sekarang, Bar. Buat jaga-jaga kalau mereka nangkep kita. Enggak, Kak, nggak bisa. Di sini nggak ada sinyal. Cuma di rumah sakit doang tadi ada sinyalnya. Kita itu udah pegang buktinya, Lan. Mereka nggak akan berani nangkap kita. Iya, tapi mereka tahu di sini nggak ada sinyal, Bar. Mereka udah pasti akan nangkap kita sebelum kita sebarin videonya. Bar, senapan nih lo kan? Mana? Siniin, Bar. Kak, emang Kakak bisa makainya? Bisa. Harus bisa. Percuma, Lan. Udah nggak ada gunanya. Senapan itu nggak ada pelurunya. Sorry, Lan. Nggak ada cara lain selain itu. Aku cuma takut kalian jadi nggak pede ngejalanin rencana kita. Bar, kenapa berhenti, Bar? Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Mohon maaf perjalanan Bapak terganggu. Jalan di depan kami tutup dikarenakan ada tanah longsor, Pak. Tapi kami bawa pasien, Pak. Pak, ibu saya baru operasi, Pak. Butuh pertolongan cepat. Baik, sebentar, Pak. Saya coba cari bantuan. Bar, ini kita nggak bisa nunggu lagi loh, Bar. Yokop harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan mereka juga ngejar kita loh. Kita nggak aman, Bar. Bar,
Bar, mereka di belakang kita, Bar. Mohon maaf, Pak. Ternyata tanah longsor masih belum bisa ditangani, Pak. Bapak dari rumah sakit Desa Hanjuang. Karena penanganan masih terlalu lama, saya sarankan Bapak untuk kembali lagi ke rumah sakit, Pak. Justru kami bawa pasien ke kota karena pasien membutuhkan peralatan medis yang tidak tersedia di sini, Pak. Saya mengerti, Pak. Tapi ini darurat, Pak. Tidak ada pilihan lain selain membawa pasien ke rumah sakit, Pak. Ya udah, Pak. Bar, mendingan sekarang lo kasih lihat semua bukti-buktinya ke polisi. Buat ngelindungin kita kalau kita disuruh balik lagi ke rumah sakit. Bar, ayo Bar, nggak ada waktu lagi. Kan nanti kita juga akan lapor polisi, kan? Bar, ayo. Gimana ya, Pak? Jam berapa ya kira-kira? Mobilnya mundur tuh, Kak. Ini, Pak. Semua aktivitas ilegal mereka ada di sini. Mereka hanya salah paham, Pak. Semua aktivitas kami di sini berizin, legal, Pak. Dan semua tindakan kami terhadap pasien itu karena mereka bersedia mendonorkan organ mereka. Pak, rumah sakit ini mau ngambil bayi-bayi yang ada di sini, Pak. Ini dokumen surat adopsi yang sudah ditandatangani oleh pasien, Pak. Jadi semua aktivitas kami di sini tidak ada yang ilegal. Gak mungkin. Ibu saya nggak mungkin tandatanganin surat ini, Pak. Gak mungkin. Sabar, Bu. Ini wewenang kita dan kita akan meriksa. Bar. Surat-surat ini sah. Kalian bisa jelaskan Nggak lebih lanjut. mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Pak, lepasin nggak? Lepasin. Bius mereka. Sus, kamu siapkan ibu mereka, dia biar saya dan Rocky yang ngurus. Baik, Dok. Tidur mulu. Pantesan selalu bocor sama cewek. Apaan sih? Ngapain sih kesini? Mau jemput si ibu. Bentar lagi juga anak-anaknya kelar di Black. Mau aku bantuin dia? Apaan sih anjing? Kemarin ngentot lu gak enak. Gak enak. Sange nyari gua lu. Udah minggir lu.
saya jadi kotor kan? Tapi nggak apa-apa. Saya sangat senang dengan situasi seperti ini. Karena saya lagi baik, jadi kamu punya pilihan. Mau kamu duluan, atau ibu kamu duluan yang dioperasi di sini? Tangan saya kotor, saya bersih-bersih dulu ya. Suster, sampaikan Dokter Iman, pasien akan kita kuburkan untuk data administrasi. Dan ketiga mayat ini nanti akan kita mutilasi. Mengerti? Lila, saya ke kamar mayat dulu ya. Gimana? Udah ada pilihannya? Kamu mau duluan? Anak yang berbakti. Nanti kalian juga akan ketemu di alam yang berbeda. Ada yang datang, Bu.
Sebentar lagi Bapak akan menjadi orang tua dari anak-anak kita. Jagalah ia sebaik-baiknya. Tumbuhkan ia dengan kasih yang subur. Apakah Bapak mengerti dan menerima pemahaman ini? Saya mengerti dan menerima tanggung jawab ini. Jagat jembar, jagat kubur, siro bajang tangiyo, siro bajang tangiyo. Jagat jembar. Mundur semuanya! Anakku! Bu! Hei, berhenti! Mundur semuanya! Mundur! Bu, ayo ibu! Jangan ada yang bergerak! Jangan ada yang bergerak! Atau dia akan mati! Jangan nekat kamu, Alani. Kalau ada yang berani, saya pastikan dia akan mati! Ngerti semuanya? Jangan bergerak! Ayo ibu! Bu, kak! Ayo cepat! Ibu! Sebagian jaga tetua, sebagian lagi ikut saya. Kejar! Bu! Kak! Ayo! Serahkan bayinya. Jangan, Bu! Bu! Jangan, Bu! Bu, percaya sama Alani. Percaya sama Alani, Bu! Cepat! Kak! Jangan, Kak! Taruh di situ. Jangan, Kak! Jangan kasih, Kak! Cepat! Taruh, cepat!
Pak, ibu saya sakit bekas operasi, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, tolongin ibu saya, Pak. Rumah, Pak. Pak, tolong, Pak, ibu saya baru operasi, Pak. Kak, udah yuk. Ayo. Kemana perginya? Ke perkampungan, Pak. Ikut saya! Ayo! Tolong! Ibu, ayo, Bu. Tolong! Pak! Tolong, Pak! Ibuku! Itu jagain Ibu. Ibu! Bi, Mama, tolong bukain pintunya, Bi. Bi, tolong bukain pintunya, Bi. Bi, Mama, tolong bukain pintunya. Ayo bangun, Kak. Ayo, Vito. Ayo. Ayo! Kejar! Bu, gimana, Bu? Bu, sudah, ayo. Ayo, Bu. Bisa. Itu jalan terus, Ya, Bu. Pergi kalian semua! Percuma kayu itu. Sekarang serahkan bayi itu. Kalau kalian tidak ingin terluka, jangan mempersulit diri. Tidak akan pernah aku serahkan bayiku. Apalagi kepada orang-orang laknat seperti kalian. Saya mempunyai perjanjian dengan suami kamu. Ketika bayi itu lahir, bayi itu milik saya, bukan milik kamu. Tidak peduli dengan perjanjian iblis itu. Baik, anakku, darah dagingku. Terpaksa saya berbuat kasar kepada kalian. Tembak! Tembak, tolong! Sini! Saya kasih contoh! Berhenti! Suami saya, Neng, bukan mati karena diserang babi buta. Suami saya tadi dibunuh karena mau menyelamatkan Nenek Citra yang tahu semua apa yang telah mereka perbuat dan sembunyikan. Bibi sudah lihat perjuangan dan ketulusan hati Neng.
Tuan Neng juga mendapat ancaman yang sama, bahkan lebih berijab. Sudah waktunya warga di sini menjadi berani dan tidak menjadi budak mereka. Kita lawan. Sebentar. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik. Saya punya penawaran untuk kalian. Kalau kalian mau bekerja sama dengan saya akan kembalikan lagi tanah ini untuk milik kalian. Adik, kamu. Bu, Alani bakal jagain adik-adik, tapi Alani nggak mau sendiri, Bu. Ibu harus kuat ya. Enggak, Bu. Enggak. Ibu bakal ninggalin Vito kan? Ibu bakal jagain Vito sama adik kan? Ibu. Ini berat buat Alani dan Vito, Bu. Tapi Alani janji, aku akan lakuin yang terbaik untuk jagain adik-adik. Seperti pesan terakhir Ibu ke Alani. Ini semua demi Ibu. Messi. Gemes banget sih. Messi. Jagat jembar, jagat kubur, jiro wajah